Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidakkah kita bisa melihatnya sekarang? Seolah-olah TNI atau tentara kita itu dipersepsikan seperti PKI setelah masa Orde Baru. Apa-apa saja terlarang, apa saja yang mengenai TNI, yang mengarah kepada TNI, baik revisi undang-undangnya, banyak kisruh di masyarakat. Seakan-akan itu alergi kita dengan TNI kita. Seakan-akan TNI kita itu dianggap musuh. Aneh kan? Padahal kalau kita lihat ke belakang, TNI itulah yang menyelamatkan bangsa kita ini. TNI itulah yang membuat negara kita ini utuh. TNI itulah yang berjuang pada zaman kemerdekaan kita, mempertahankan kemerdekaan kita. TNI lah yang menjaga kemerdekaan itu. TNI lah yang selalu membuat negara ini timbul. TNI lah yang menyelamatkan negara kita ini dari komunis. Namun kenapa kita mempersepsikan TNI kita ini seperti musuh kita, seperti PKI di zaman Orde Baru? Kenapa? Kita tahu negara kita ini hampir dikuasai oleh komunis, dengan bahkan hampir saja sebuah partai dipersenjatai. Akhirnya kita tahu Soeharto ambil alih kekuasaan. Kontroversi apapun itu, baik PKI lah yang mendalangi aksi G30 SPKI atau sebenarnya Soeharto sendiri yang mendalangi G30 SPKI, kontroversi. Tapi apapun ceritanya, Soeharto ingin menghabisi Partai Komunis Indonesia jauh sebelum 1965. Dan Soeharto berpendapat, satu-satunya elemen yang bisa menghambat, yang bisa mengendalikan, yang bisa membasmi komunisme di Indonesia, itu cuma TNI. TNI itu siapa kemarin itu? Lebih dominan Angkatan Darat. Dan sejarah juga membuktikan Soeharto berhasil. Saya katakan berhasil. Walaupun setelah itu dia jatuh, walaupun setelah itu dia blunder, dihabisi oleh reformasi. Tapi kawan-kawan yang hidup di tahun 1980-an bisa mengerti. 1970 dengan 1980 itu masa keemasan dari negara kita. Kita dikenal pada waktu itu adalah macan Asia. Ekonomi semuanya ada sama kita. Swasembada pangan ada sama kita. Minyak kita ekspor, bukan hanya untuk dikonsumsi, berlebih pada waktu itu. Bahkan sebenarnya kita tidak memerlukan pinjaman luar negeri pada saat itu. Namun situasi politik reformasi menginginkan TNI masuk kembali ke barat. Karena memang TNI setelah sekian lama Soeharto berkuasa ada di mana-mana. Dari lurah, seorang lurah, camat, bupati, itu adalah TNI. Dari seorang saudagar, penyeludup, narkoba, semuanya TNI. Blunder tanpa batas yang diberikan oleh Soeharto kepada TNI ini membuat masyarakat muak. Membuat masyarakat terprovokasi. Oleh siapa? Oleh lawannya TNI. Siapa lawannya TNI? Lawan TNI adalah bahaya laten komunis. Saya coba membagi 3 tokoh berpengaruh di Indonesia saat ini. Prabowo, Anies Baswedan, dan Jokowi. 3 tokoh itu yang betul-betul memporak-porandakankah atau membangun atau kan membuat rakyat ini damai di Indonesia. Prabowo sebagai presiden, aparatnya jelas. Jokowi dengan sisa-sisa kekuatannya yang nyata-nyata sekarang ini masih berkuasa. Apalagi Gibran ada di pemerintahan sekarang ini, sangat berkuasa juga. Dan Anies Baswedan yang selalu mengendalikan pemikiran-pemikiran yang jernih dari masyarakat. Boleh dikatakan bukan oposisi, bukan netral. Anies Baswedan berpihak kepada kebenaran. Kita lihat dulu pandangan Anies Baswedan yang menurut saya referensi ini paling bagus mengenai revisi Undang-Undang TNI yang membuat para musuh TNI ini sekarang bergerak dengan yang katanya mungkin pura-puranya itu mahasiswa itu sebagai tamengnya. Mereka ada di belakang para mahasiswa yang demo masalah revisi Undang-Undang TNI. Karena kalau dibandingkan dengan revisi Undang-Undang yang lain, mereka hanya diam saja. Anies cuma mencermati, melihat cuma masalah pengolahan pembahasan undang-undang tersebut yang tertutup, yang tak transparan. Anies mencontohkan kalau tidak transparan ada contohnya pembahasan undang-undang IKN, ternyata mangkrak sekarang. Pembahasan undang-undang Omnibus Law, ternyata ada pasal-pasal yang diseludupkan. Anies menyiratkan, bahas saja secara terang-terangan, masukan yang banyak.
Dan seakan-akan, seolah-olah Anies Baswedan juga menyatakan TNI itu diperlukan masuk juga di mana-mana seperti kepolisian saat ini masuk di mana-mana. Karena kalau kita menyamakan yang punya senjata, yang pegang senjata di Indonesia ini sekarang, di bangsa kita ini sekarang adalah polisi dengan tentara. Oh, polisi sipil boleh di mana-mana. Ya, kalau begitu TNI boleh juga di mana-mana. Begitu juga sipil yang lain boleh di mana-mana. Apa artinya menurut Anies Baswedan itu? Anies Baswedan lengket di kepalanya keadilan yang setara. Jangan tempatkan TNI, polisi, dan instansi-instansi lain itu sebagai musuh rakyat. Mereka adalah rakyat juga. Mereka keluarga-keluarga mereka juga rakyat. Anak, istrinya, menantu, semuanya adalah rakyat. Kenapa harus dikucilkan TNI sendiri? Tidak boleh bersama-sama membangun negara ini. Padahal sudah terbukti pada zaman Soeharto dulu, TNI berhasil membuat negara kita ini utuh. TNI bisa melanggengkan Pancasila yang hampir dihabisi oleh komunisme dari Cina. Kenapa kita harus alergi? Dan Anies mengatakan juga kepada Prabowo yang selalu menggaungkan, menginginkan TNI itu masuk di lini-lini kehidupan, di lini-lini pemerintahan, karena kita tahu Prabowo adalah TNI. Prabowo adalah menantunya TNI. Prabowo adalah Pangkostrat. Prabowo adalah jiwanya TNI. Jiwanya adalah nasionalisme. Itu udah pasti. Karena begitu mereka dididik. Seorang tentara dididik, apalagi menjadi komandan yang membutuhkan sekolah itu. Apa yang titik beratnya? Nasionalisme. Pengorbanan untuk keutuhan bangsa ini. Pengorbanan untuk mensejahterakan rakyat bangsa ini. Hanya itu doktrin TNI, membela bangsa ini hidup atau mati. Nah, kalau itu yang diajarkan di sekolah-sekolah, didoktrinkan kepada mereka, kenapa kita menempatkan mereka di luar dari struktur masyarakat bangsa ini? Tak elok rasanya. Karena reformasi itu, oke, reformasi, tuntutan reformasi itu harus kita cermati. Bukan menempatkan TNI itu seperti PKI ditempatkan oleh Soeharto. Bukan begitu ceritanya. Blunder yang dilakukan oleh TNI itu jangan kita lihat sebagai TNI. TNI cuma dimanfaatkan jadi alat oleh Soeharto sebelumnya untuk alat yang baik. Karena TNI itu kan alat negara. Kepolisian itu alat negara. Instansi-instansi lain, departemen-departemen alat negara bisa dipergunakan oleh siapa? Oleh yang berkuasa. Yang berkuasa ini bisa memanfaatkan TNI, Polri. Kenapa kita harus alergi dengan TNI? Kenapa kita tidak alergi dengan polisi yang juga sama-sama punya senjata? Kalau dari situ bisa kita lihat ada dua komponen di perpolitikan kita ini yang menginginkan TNI masuk lagi ke mana-mana, bukan seperti di zaman Orde Baru. Kita fairkan saja, kita bawa masuk lagi. Jangan dipersepsikan TNI itu adalah musuh kita. TNI itu adalah bagian kita. Kalau dia bagian kita, silakan membangun. Silakan berjuang untuk negara kita ini. Jangan dihambat mereka ingin berjuang juga untuk rakyat kita. Jangan dihalangi mereka untuk berkorban juga di dalam kehidupan sehari-hari. Jangan dihalangi mereka untuk berkiprah. Mereka juga putra-putra terbaik bangsa kita ini. Jangan hanya dipergunakan untuk katanya perang nanti. Kalau perang semuanya akan ikut. Ini seolah-olah TNI itu hanya dipergunakan untuk perang. Baris berbaris. Gagah-gagahan. Tidak. Mereka juga bisa dipergunakan seperti ABRI masuk desa. Yang sangat fenomenal pada waktu M. Yusuf dulu. Hanya satu kuncinya sebenarnya. Pengendalian TNI itu. Siapa yang mengendalikan TNI itu? Yang saya inginkan dan juga Anies inginkan dan Prabowo inginkan, tempatkanlah TNI itu sebagaimana bangsa kita, sebagai rakyat, sebagai komponen bangsa ini yang juga berhak untuk membangun negara ini. Kenapa kita seolah-olah alergi? Begitu TNI mau masuk dalam kehidupan kancah perpolitikan, kancah kehidupan, kancah ekonomi kita. Tak elok rasanya. Padahal yang kita ketahui dulu, TNI itu dipersepsikan masyarakat menguasai di mana-mana karena memang Soeharto menguasai di mana-mana. Soeharto lah yang mengendalikan TNI. Begitu kita reformasi sebenarnya tidak perlu dibuat undang-undang TNI masuk ke barak segala macam. Jalankan saja. Itu tergantung kepada presiden yang berkuasa setelah Soeharto. Tergantung Gus Dur, tergantung Megawati, tergantung SBY, tergantung Jokowi, tergantung Prabowo sebenarnya. Mau dia masukkan TNI, mau dia keluarkan, mau dia tempatkan bagian-bagian TNI itu orang per orang. Hanya itu sebenarnya. Namun kenapa kita mempersepsikan TNI itu seperti musuh kita? Itu pertanyaan kita dari awal kan?
Kalau kita lihat, TNI lah yang bisa membasmi PKI habis di Indonesia ini. Apa tak mungkin bagian itu bergerak lagi? Atau memang itu sudah menjalar pada waktu reformasi kemarin? Paham-paham itu sudah ada pada waktu reformasi. Karena kalau kita lihat sebelumnya, TNI yang menghabisi PKI. Setelah itu, apakah reformasi kemarin itu? Paham itu sebenarnya yang terjadi. Kenapa? Karena musuh TNI yang jelas-jelas siapa pada waktu Orde Baru? Musuh TNI adalah PKI. PKI lah yang menghambat TNI masuk kembali di kehidupan kita. PKI lah yang menganggap TNI itu musuh. Ada tiga komponen bangsa tadi kan? Prabowo dan Anies setuju. Saya tidak tahu Jokowi. Apakah setuju TNI masuk kembali ke dalam pemerintah, dalam perpolitikan, dalam kehidupan kita sehari-hari atau tidak? Tanyalah sama rumput yang bergoyang.